menyenangkan untuk bertemu lagi kita di tempat ini. Kita lanjut lagi pemateri tentang stunting, masih ada 3 modul yang tertinggal. Ya, sebelum kita bahas tentang 3 modul yang akan teman-teman bahas nanti, saya persilahkan dari balai untuk menyampaikan sepatah 2 kata. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebagaimana biasa, marilah kita untuk selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini di tempat yang hari yang kedua ya, tempat yang berbeda dengan hari yang pertama, kita bisa berkumpul bersama-sama, bersilaturahmi sama-sama terkait dengan apa yang kita inginkan, yaitu bagaimana nanti untuk melakukan perbaikan-perbaikan kaitannya dengan pelatihan untuk pencegahan penanganan stunting ya. Teman-teman sudah menyampaikan, sudah memaparkan di modul 2, 3, 4, dan 5 ya, yang kemarin sekarang dilanjutkan seperti yang disampaikan oleh Ibu Tiara, berbicara tentang modul 6 ya, tentang pemamatan bantuan sosial ya untuk pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu menyusui ya. Kemudian bagaimana nantinya untuk pencegahan dan penanganan stunting dengan menjaga kebersihan ya, kebersihan diri dan lingkungan. Kemudian yang terakhir, penguatan potensi keluarga dan rencana aksi ya. Jadi itu ada beberapa modul yang nantinya akan disampaikan oleh teman-teman. Semoga dengan kegiatan kita hari ini, agenda kita hari ini, apa yang disampaikan oleh teman-teman, kemudian didengarkan oleh ibu-ibu, disimak ya dan diperhatikan. Tentu saja ini adalah sangat berharga sekali ilmu yang kita dengarkan, kita pelajari. Nah, untuk itu nanti mohon kalau sudah dipaparkan, dibuka tanya jawab, silahkan ibu-ibu ya bertanya aja ya, apa saja yang sekiranya perlu disampaikan. Dalam masa-masa golden age di mana anak itu lagi menyerap-nyerapnya, kan masih kosong nih ya Bu, memori anak itu. Pada saat itu kita pada saat yang paling baik untuk mengisi informasi-informasi positif kepada anak. Sebelum ini biar relax duluan, saya cek konsentrasinya. Ketika saya bilang hai, ibu bilang hello. Kalau saya bilang hello, ibu-ibu semua bilang hai. Oke, saya coba ibu ya. Hai. Hello. Hello. Hai. Hai. Hello. Hello, hello. Hai. Hello, hello. Hai. Iya. Masih pagi, udah sarapan belum Bu? Belum. Tolong dong panitia kasih kontak ya. Boleh Bu sambil dicemil deh biar konsen. Pemberian bantuan berupa uang atau barang Bu ya, materi dari pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang bertujuan pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga penerima manfaat. Nah, semua ini ibu sudah menerima manfaat kan Bu ya? Nerima bantuannya apa aja nih Bu? Uang setiap 3 bulan sekali Bu ya. Terus bantuan beras, telur, itu namanya BBNT Bu ya. Nah, itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, sekarang saya ingin membagi menjadi 2 kelompok. Berapa orang nih? Ada yang 3 orang, ada yang 2 orang. Gak apa-apa. Siapa yang 3 orang, siapa yang 2 orang? Ibu Yeni, Ibu Rika, sama Ibu Ida. Memisah duluan Ibu Ida nih, Masya Allah. Ibu Vika sama Ibu Ningsi ya. Saya bagi menjadi 2 kelompok. Satu ini aja deh, atau tulisan ibu lebih banyak. Boleh deh ibu pegang. Ada pulpennya? Ada. Nah, silahkan ibu diskusikan terhadap teman kelompoknya. Bantuan apa yang sudah diterima dan pemanfaatannya untuk apa? Misalnya PKH terima apa? Terus digunakan untuk apa? Kan banyak ya Bu ya bantuan-bantuan yang ibu tahu kan ya. Ada lagi bantuan yang lain apa? Nah, pemanfaatannya untuk apa? Silahkan dituliskan di kertas yang saya bagikan tadi. Sekolah diberikan seragam, tas, buku, dan lain-lain. Kalau BPNT-nya itu
beras, telur, buah-buahan, ayam, kadang daging. Oh itu Bu ya diterima dari agen Beriling Bu ya. Berarti bukan buat beli lipstik Bu ya sama baju. Oke, terima kasih kepada Ibu Ida. Aplaus dong buat Ibu Ida. Sekarang perwakilan Ibu Vika atau Ibu Ningsi nih. Sama aja, Bu. Iya perwakilan dong, kan nggak mungkin ngomong dua-dua ya Bu. Ayo siapa yang mewakili? Jawab, Bu. Hah? Jawaban. Sama aja. Iya. Nggak ada dapat bantuan lain selain PKH dan BPNT? Misalnya kayak Unilahu, bantuan rumah, kan ada ya? Ada KIP. Iya, KIP. Anak angin pada KIP. Iya, kan banyak tuh ya BPJS. selain BPKH dan BPD ada BPJS, Kami kesehatan. kalau saya KIP saya ada. Anak Ada? SD. SD dapat KIP. Iya. Iya, itu kan lumayan membantu lah ya, nambah-nambah lagi buat biaya anak sekolah. Ada yang SPP setahun. iya, ada bedah rumah untuk layak huni gitu ya Bu ya. Ternyata banyak ya Bu bantuan-bantuan sosial itu. Nah, dan masing-masing bantuan sosial itu punya pemanfaatan masing-masing gitu, sesuai dengan program-programnya. Nanti masuk di kesehatan, KIP itu masuk di pendidikan, PKH itu bisa masuk di bagian sosial, pendidikan dan lain-lain lah Bu ya. Sehingga anak menjadi sehat, cerdas dan tidak stunting karena kita sudah berikan makanan yang bergizi. Nah, kalau makanannya tidak bergizi, anak kita tidak optimal ya untuk pertumbuhannya. Jadi dia kurang belajarnya juga bisa kurang optimal, terganggu akhirnya. Nah, kalau misalnya ada bergizi, alhamdulillah. Agar makanan yang dimakan ibu hamil dan balita memiliki kandungan gizi yang baik, maka peserta harus memahami jenis makanan dan fungsinya nih Bu. Karena kan ada makanan, setiap makanan tuh ada fungsinya ya Bu. Seperti misalnya wortel, fungsinya untuk apa ya kan? Untuk mata. Ada karbohidrat. Nah, saya mau bagi kelompok lagi nih Bu. Biar yang kita berpikir sama-sama, belajar sama-sama Ibu ya. Nah, saya mau bagi kertas lagi nih. Ini masih ada loh Mbak. Masih ada, boleh ya ditulis selanjutnya. Ya, kelompoknya dibagi. Coba bagi 3, Bu Ida sendirian aja. Ibu Ida sendirian aja. Iya, soalnya di sini ada 3 sih, Bu. Boleh deh. Bertiga, Ibu Ida sendiri. Iya. Dibagi 3 berarti kertas Ibu Ida nggak ada. Nih, Ibu Ida kertasnya. Nah, saya bagi kelompok. Kelompok pertama itu tentang karbohidrat. Kelompok kedua itu tentang protein. Kelompok 3 itu tentang vitamin dan mineral, sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, itu Ibu tuliskan, misalnya karbohidrat itu apa saja? Kan Ibu tahu ya, selain nasi kan ada lagi, selain nasi apa lagi gitu. Nah, fungsinya karbohidrat itu supaya apa? Gitu. Nah, kalau misalnya mineral dan gizi supaya apa? Ya. Kah atau tomat kah yang mudah? Benar-benar. Jadi itu semuanya saling melengkapi. Kita nggak bisa makan karbohidrat tok gitu ya. Mineral. Silahkan ya mau dibaca, boleh. Protein. Makanan yang banyak mengandung protein itu seperti telur. Iya. Itu ada untuk bagus buat imun dan ada vitamin A. Terus dari hewani itu daging sama ikan. Nah, kalau dari sayur-sayuran itu dari brokoli. Kacang-kacangan itu tempe sama tahu. Iya, benar. Terima kasih Ibu Ida. Ternyata Masya Allah jawaban-jawaban ibu-ibu semua ya. Nah, ini saya gambar piringku. Anggap aja tulisannya yang indah Ibu. Ini gambar piringku. Sudah saya bagikan di dalam piringku itu adalah makanan pokok yang sudah dibicarakan tadi di kelompoknya Ibu Rika, yaitu tentang karbohidrat, makanan yang utama gitu ya, karena sebagai sumber energi. Di sebelah makanan pokok ada sayuran, jadi porsi sayuran itu juga harus banyak, ya, harus banyak. Tidak sebanyak dengan protein, tapi kalau misalnya protein makan banyak juga lebih bagus juga gitu ya. Jadi di piringku itu ada makanan pokok, ada sayuran, ada protein yaitu lauk pauk tadi yang sudah disampaikan Ibu Ida,
dan ada buah-buahan sebagai gizi dan mineral untuk tubuh kita gitu ya. Oke. Yang dikonsumsi oleh anak dan ibu hamil itu juga harus memenuhi gizi seimbang seperti yang ada di isi piringku tadi ini, Bu ya. Nah, ada 10 pesan gizi seimbang yang harus kita pahami. Yang pertama adalah syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Gitu ya, Bu ya. Biar makan itu berkah, nyaman gitu. Nah, itu harus kita syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Yang kedua, banyak makan buah-buahan dan sayuran. Yang ketiga, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Yang keempat, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kelima itu batasi konsumsi pangan manis, ya, supaya nggak terpicu oleh diabetes, hindari. Yang selanjutnya ya batasi konsumsi pangan manis, asin dan berlemak, Ibu. Nah, itu yang harus kita batasi. Ya, yang keenam itu biasakan sarapan pagi sebelum beraktivitas, sebelum ibu nyapu, ngepel, apa segala macam tuh disempat-sempatin sambil makan, karena biasanya kalau kita kerjaan rumah aja itu Bu ya kadang nggak serasa sudah zuhur ya. Nah, jadi sempat-sempatkan sambil makan, sambil masak, sambil makan gitu, kalau ada yang bisa dimakan. Biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Maksudnya aman itu mungkin airnya yang bersih ya. Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal ya. Yang selanjutnya biasakan membaca label pada kemasan pangan. Biasanya kalau kita beli itu kan ada expirednya Bu ya. Nah, itu harus diperhatikan. Paling enggak itu mengkonsumsi 3 bulan sebelum expired ya. Untuk menjaga-jaga, kalau lebih baik itu mencegah lebih baik. Diperhatikan labelnya. Terus selanjutnya terakhir itu cuci tangan pakai sabun dan air bersih mengalir. Biasanya sepele Bu ya, tapi kadang kita lalai terhadap kebersihan. Kadang mungkin udah kelaparan, udah kelelahan, langsung aja makan gitu ya. Nah, ternyata hal-hal yang kecil ini juga sangat memicu untuk mencegah stunting. Dan kebersihan diri kita itu harus cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir.